Pernah tidak jam 2 pagi kamu niatnya cuma mau tutup mata tapi malah berakhir menonton drama vertikal tentang CEO yang menyamar jadi tukang ojek selama 2 jam. Kamu tahu ceritanya bodoh, kamu tahu aktingnya berlebihan, tapi jempolmu tidak bisa berhenti menekan tombol next episode. Jujur saja, kita semua pernah di sana. Dan hari ini, saya tidak akan menghakimi seleramu. Saya ingin mengajakmu membedah sebuah revolusi hiburan paling brutal dari Cina. Vertical microdrama, ini bukan sekadar konten hiburan. Ini adalah senjata psikologis yang dirancang untuk membajak sistem dopamin kita. Mari kita bicara logika, data, dan paradoks di baliknya. Kenapa industri ini revolusioner? Karena mereka membuang semua idealisme seni dan menggantinya dengan efisiensi industri. Di Cina, satu serial berisi 100 episode diproduksi hanya dalam 7-10 hari. Bayangkan, ini bukan lagi proses kreatif, ini adalah manufaktur. Strateginya, high frequency emotional spikes. Dalam film biasa, konflik dibangun perlahan. Di mikrodrama, dalam 10 detik pertama, harus ada tamparan, penghinaan, atau pengungkapan identitas. Mereka tidak mengejar kualitas visual, mereka mengejar ROI of attention. Mereka tahu perhatianmu adalah mata uang paling mahal di tahun 2026 ini. Jika mereka tidak bisa membuatmu terkejut dalam 10 detik, mereka gagal secara bisnis. Mari kita bedah secara edukatif. Kenapa cerita yang enggak masuk akal ini sangat adiktif? Jawabannya ada di efek Zeigarnik dan variabel reward schedule. Efek Zeigarnik, otak manusia secara alami benci dengan hal yang menggantung. Setiap episode mikrodrama berakhir tepat saat rahasia besar akan terbongkar. Ini menciptakan ketegangan psikologis yang hanya bisa sembuh kalau kamu menonton episode berikutnya. Lalu, the dopamine loop. Mereka menggunakan pola penghinaan lalu balas dendam. Saat tokoh utama dihina, otakmu merasa sakit secara empati. Saat dia mengungkap bahwa dia adalah triliuner, otakmu mendapat suntikan dopamin instan. Kamu merasa puas. Dan industri ini memberimu kepuasan itu setiap 60 detik. Ini adalah fast food bagi mental kita. Di sini letak paradoksnya. Sebagai orang yang peduli kualitas, saya melihat konten ini gagal total. Tapi secara penetrasi pasar, ini jenius. Mari kita lihat faktanya di atas meja. Tapi bagian paling licik adalah strategi the hooking ads. Iklan yang kamu lihat di TikTok atau Reels itu bukan trailer, itu perangkap. Mereka memberikan 10 episode pertama yang paling seru secara gratis. Mereka membuatmu berinvestasi emosi pada karakternya. Lalu, tepat di puncak konflik, bam, paywall, kunci gembok muncul. Kamu harus bayar untuk melihat 1 menit berikutnya. Itu brutal. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah ini masa depan atau awal kehancuran standar tontonan kita? Cina telah membuktikan bahwa mereka bisa menguasai pasar global bukan dengan teknologi canggih, tapi dengan memahami betapa rapuhnya perhatian manusia. Sebagai penonton, kita harus sadar ketika sesuatu terasa sangat nikmat secara instan, biasanya ada harga yang harus dibayar, entah itu uangmu atau fokusmu yang semakin tumpul. Saya Ivan, tetaplah kritis, tetaplah logis, jangan biarkan algoritma yang mengatur kapan kamu harus tidur. Sampai jumpa.